Selamat sore anak-anak sekolah minggu, kita kembali beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Anak-anak persiapkan semua, duduk yang manis, jangan lari-lari ke sana ke sini. Kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan ya. Kita pujikan pujian yang pertama, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Betapa hatiku, anak-anak bagi berdiri semua ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikuti Om Untung berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dijamah oleh Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kenakalan kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Engkau hadir untuk menjamah kami, untuk menolong, mengubahkan kami sampai sempurna. Kalau masih ada kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami bersehati untuk mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan pujikan pujian selanjutnya, O Sukacitaku. Kita bertepuk tangan ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus,
Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Anak-anak bersukacita ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita sambung pujian kita semua bagi berdiri, kita nyanyikan pujian Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Kita bagi berdiri ya anak-anak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, silakan duduk kembali. Menghadapi apapun anak-anak, kita belajar untuk bisa mengingat Yesus, menyebut nama Yesus. Mungkin anak-anak ada yang dalam keadaan sakit, kita usir penyakit dalam nama Yesus supaya bisa disembuhkan. Kalau kita dalam keadaan apa? Mungkin digoda supaya bisa berbuat dosa, baik oleh teman, baik digoda oleh setan, kita usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pergi, supaya kita bisa tetap hidup benar, hidup suci. Apalagi apapun keadaan kita bisa menyeru nama Yesus ya. Kita akan mendengar pengumuman anak-anak. Yang pertama ibadah sekolah minggu onsite di gereja masing-masing ya, di Surabaya jam 9.15 setiap hari Minggu, kemudian di Malang jam 10 pagi, di Medan jam 10.15 dan di Jakarta jam 4 sore ya. Anak-anak yang tidak berhalangan, tidak sakit atau tidak pergi, bisa ikut ibadah sekolah minggu di gereja masing-masing. Jangan, aduh saya malas mau ke gereja, panas-panas atau pagi-pagi masih ngantuk, nanti ikut online saja. Nah, jangan ya. Online ini hanya disediakan khusus buat anak-anak yang berhalangan, misalnya sakit, di rumah sakit maupun di rumah, atau yang lagi berpergian dengan orang tua sehingga tidak bisa hadir ke gereja, terpaksa tidak bisa hadir.
izin dulu, jangan lupa ke guru-guru sekolah minggu ya, izin ke guru sekolah minggu masing-masing, kemudian bisa mengikuti siaran online maupun tunda ya jam 4 sore. Kemudian setiap kali ibadah online, baik di rumah, anak-anak harus berpakaian rapi ya, seperti kalau ibadah di gereja, jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, kemudian menyiapkan alat tulis untuk anak-anak yang sudah bisa menulis untuk kelas besar. Kemudian ringkasan firman Tuhan, baik link YouTube atau kegiatan sekolah minggu, bisa dilihat di Google Classroom, kodenya KISETY IYNP. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekolah minggu kalau ikut orang tua ibadah di gereja, tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh ramai sendiri atau lari-lari jalan-jalan, jangan. Kita harus menghormati Tuhan mulai dari kecil, dan juga tidak boleh mengganggu orang tua beribadah. Kita harus ikut duduk manis, mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir, Yesus namamu yang termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Sekali lagi anak-anak bagi berdiri semua. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh, ikuti Om untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Om Untung yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti, bisa percaya yakin, sampai kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami mengalami kuasa firman-Mu yang menyucikan, mengubahkan kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga firman-Mu sanggup menolong kehidupan kami, menyempurnakan kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan, lewat roh ngantuk, roh main-main, roh keras hati, kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak kelas besar yang bisa mencatat, yang belum bisa mendengarkan atau bisa membaca lewat slide yang ditampilkannya dalam Kisah Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Untuk membacakan ya, Kisah Rasul pasal yang ketiga, Kisah Rasul di Perjanjian Baru ya, habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Anak-anak tahu ya artinya lumpuh ya. Lumpuh atau timpang artinya apa? Tidak bisa
berjalan ya, tidak bisa berjalan. Kakinya tidak kuat berdiri, tidak bisa berjalan. Lanjut ya, sehingga ia harus diusung. Jadi kalau mau pergi kemana-mana harus dibantu oleh orang lain, diangkat, diusung ya. Mau kemana diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi setiap hari orang lumpuh ini, orang yang timpang, yang tidak bisa berjalan ini diusung, diletakkan di depan pintu gerbang Bait Allah. Tidak pernah masuk ke Bait Allahnya, hanya duduk di depan pintu gerbang Bait Allah. Untuk apa anak-anak tadi? Untuk meminta sedekah ya, untuk meminta-minta atau mengemis ya, minta sedekah. Kita lanjutkan ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes mau berdoa, mau ke Bait Allah, mau masuk ke Bait Allah. Orang lumpuhnya melihat Petrus dan Yohanes. Orang lumpuhnya meminta sedekah ya, seperti biasa meminta sedekah. Kemudian Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Oh, orang lumpuhnya sudah senang ya, wah ini saya mau dikasih sesuatu. Nah, kita lanjutkan ya, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Tiba-tiba yang sejak lahir tidak pernah berdiri, berjalan, dalam nama Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, Petrus mengatakan begitu ya. Kemudian kaki orang itu jadi kuat, bisa berdiri. Kemudian lanjut, ayat yang ke-8, tidak hanya berdiri saja, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, akhirnya orang lumpuh tadi yang sebelumnya hanya duduk di depan pintu gerbang Bait Allah bisa masuk ke Bait Allah setelah disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wah, orang banyak semua heran, semua memuji Tuhan melihat orang lumpuh tadi bisa berdiri, bisa berjalan masuk ke Bait Allah. Nah, ini pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Keadaan anak Tuhan di akhir zaman juga banyak yang seperti gereja hujan awal tadi. Apa itu? Lumpuh tapi secara rohani. Lumpuh secara rohani. Artinya apa? Ada 3 ya, ada 3 pengertian lumpuh secara rohani. Yang pertama, lumpuh tadi apa? Tidak bisa atau timpang, tidak bisa berdiri ya. Tidak bisa berdiri. Ini sama dengan tidak bisa berdiri di atas korban Kristus. Artinya apa? Jatuh bangun di dalam dosa-dosa, dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kepahitan, tetap jatuh bangun dalam dosa. Yang mencuri masih tetap mencuri, yang suka berbohong masih tetap berbohong, yang suka nyontek di sekolah masih suka mencontek, tetap menyontek meskipun sudah menjadi anak Tuhan, setiap minggu sudah ke gereja, sudah ke sekolah minggu, tapi hidupnya tidak berubah, tetap hidup yang lama. Seperti tadi anak-anak lihat di gambar, pengemisnya pakai apa? Apa anak-anak pernah lihat ada orang di pinggir jalan meminta-minta atau mengemis pakai baju yang bagus? Tidak ada, pakai baju kumal ya, baju yang lusuh, baju yang lama, baju yang kumal. Nah, ini menunjuk pada
hidup yang lama. Sudah ke gereja setiap minggu, sudah beribadah tetapi tetap mempertahankan hidup yang lama, tetap berbuat dosa. Ini artinya lumpuh secara rohani. Yang kedua, artinya apa ya lumpuh itu ya? Kalau lumpuh, timpang tidak bisa bergerak ya. Tadi kemana-mana harus dibantu oleh orang lain, harus diusung, tidak bisa bergerak. Ini artinya sama dengan tidak aktif atau tidak setia dalam ibadah pelayanan. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak setia ini artinya apa? Kita tidak ada halangan, sebenarnya bisa datang ke gereja, ke sekolah minggu, tapi malas, minggu depan aja sudah, lebih enak ke mall saja hari minggu liburan. Atau, besok mau ada ulangan, lebih baik saya belajar saja, jadi tidak usah ke gereja, supaya waktunya untuk belajar. Mungkin kelihatan baik ya, tapi ini artinya lumpuh, karena apa? Tidak setia, tidak mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan, sudah tidak pernah lagi ke gereja, tidak pernah lagi beribadah. Ini sama seperti orang lumpuh tadi, hanya bisa duduk di depan pintu gerbang bait Allah, tapi tidak pernah masuk. Duduk di depan pintu gerbang indah bait Allah, tapi tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk pintu gerbang indah, artinya apa? Hidupnya tidak pernah indah. Kalau dibiarkan malah binasa. Ya, ini yang kedua, artinya tidak aktif, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Yang ketiga, pengertian lumpuh rohani. Apa? Yang ketiga, tadi orang lumpuh tadi duduk di depan gerbang bait Allah, apa yang dilakukan? Minta. Nah, ini pengertian yang ketiga lumpuh rohani, yaitu meminta-minta. Artinya apa? Hanya berharap kepada orang lain, tidak berharap Tuhan. Ada apa-apa yang diingat bukan Tuhan, yang diingat orang lain. Teman saya bisa menolong. Orang tua saya bisa menolong. Yang diingat yang lain dulu, tidak mengingat, tidak mengutamakan, tidak berharap Tuhan. Terus apalagi meminta-minta ini berarti tidak bisa memberi, maunya minta terus dia tidak bisa memberi. Kikir ya atau pelit ya, kikir, tidak bisa memberi. Ada saudara di rumah, mungkin kakak atau adik mau minta sesuatu yang kita punya, jangan, sayang kalau dikasihkan. Nah, ini namanya tidak bisa memberi ya, kikir dan serakah. Kalau sudah hanya meminta-minta, tidak bisa memberi, nanti menjadi beban bagi orang lain, tidak bisa menjadi saksi ya. Seperti tadi orang lumpuh kalau mau pergi kemana-mana harus diusung, diangkut oleh orang lain. Ini sama dengan menjadi beban bagi orang lain, tidak bisa menjadi saksi. Nah, kalau ada anak-anak yang mengalami 3 arti ini dari lumpuh rohani tadi, mungkin apa ya, masih sering hidup lama, masih sering berbuat dosa, atau apalagi yang kedua tadi, masih sering malas-malas kalau ke gereja, kalau ke sekolah minggu masih malas-malas, tidak setia, sampai tinggalkan. Apalagi yang ketiga tadi, hanya suka minta-minta, tidak bisa memberi, hanya berharap kepada orang lain, menjadi beban bagi orang lain, tidak bisa menjadi saksi. Teman-teman di sekolah sampai ada yang bilang, wah itu anak Tuhan tapi kok begitu ya kelakuannya ya. Nah, ini tidak menjadi saksi, masih menjadi sandungan. Nah, bagaimana caranya? Tadi di ayat yang ke-6, Petrus menyembuhkan dengan apa? Kita baca ya, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa itu yang dipunyai? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Yang dipunyai adalah kuasa nama Yesus ya. Sore hari ini kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, ada kuasa nama Yesus yang masih berlaku sampai saat ini. Dulu kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh sampai bisa berjalan lagi. Nah, sekarang kuasa nama Yesus juga sanggup menyembuhkan kehidupan kita yang lumpuh rohani, yang masih berbuat dosa, yang masih tidak setia, kemudian yang masih menjadi beban, tidak bisa memberi, hanya meminta-minta, tidak bisa menjadi saksi. Nah, kuasa nama Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Prosesnya bagaimana ya? Prosesnya bagaimana? Nah, Yesus menerima kuasa nama Yesus tidak langsung ya, ada prosesnya.
Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Sehingga bangkit dan Yesus menerima nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus yang berkuasa. Nah, anak-anak kelas besar bisa mencatat ayatnya ya di Filipi 2 ayat yang ke-9. Di Filipi 2 ayat yang ke-9, di situ untuk bacakan ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ini setelah Yesus disalib ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, Yesus sudah rela taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, sehingga menerima nama Yesus yang berkuasa. Nah, sekarang kita bagaimana supaya bisa menerima nama Yesus? Kita juga harus taat dengar-dengaran, anak-anak. Taat dengar-dengaran, mulai taat kepada orang tua di rumah. Orang tua di rumah bilang apa? Misalnya, ayo anak-anak belajar. Jangan, oh masih lapar mah, mau makan dulu. Atau, ayo makan, waktunya makan. Masih sibuk mah, mau belajar dulu. Wah, ini namanya tidak taat ya, tidak taat. Nah, kita harus belajar taat kepada orang tua di rumah. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada guru-guru di sekolah. Nah, harus taat. Kalau dikasih PR, pekerjaan rumah, dikerjakannya di mana? Di rumah, bukan pagi-pagi langsung ngebut ngerjakan di sekolah, itu namanya pekerjaan sekolah ya. Kalau PR, pekerjaan rumah dikerjakan di rumah, itu taat. Kemudian taat kepada siapa lagi? Kepada guru-guru sekolah minggu di gereja. Kemudian kepada gembala, opa-omawi di gereja. Sampai yang terakhir, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak sudah bisa belajar taat, meskipun kecil, oh saya masih kecil, tidak bisa apa-apa. Nah, tapi kalau kita taat, kita bisa dipercaya nama Yesus. Kita bisa menerima nama Yesus, bisa menyeru nama Yesus, dan menerima kuasa nama Yesus. Menerima kuasa nama Yesus. Hasilnya, bagian terakhir ya, hasilnya tadi dalam Kisah Rasul 3 ayat 7, setelah Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Nah, apa yang terjadi? Nah, ayat yang ke-7 ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kuasa nama Yesus sanggup, apa itu tadi? Membuat kaki yang orang lumpuh tadi menjadi kuat untuk berdiri. Hasilnya yang pertama adalah kaki kita menjadi kuat untuk berdiri. Artinya apa? Kuat untuk berdiri di atas korban Kristus. Tidak lagi jatuh bangun dalam dosa. Kalau ada godaan dari teman, dari setan untuk berbuat dosa, kita tidak mau, bisa kita usir dalam nama Yesus. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Kita bisa tetap hidup benar, hidup suci sesuai firman. Kuasa nama Yesus sanggup untuk mengalahkan dosa, mengalahkan setan sumbernya dosa. Anak-anak kelas besar bisa tulis ayatnya ya di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tidak usah kita baca, anak-anak menulis saja ya. Ditulis saja Filipi pasal yang kedua ayat 10. Nama Yesus sanggup untuk mengalahkan setan Tritunggal, sumber dosa, sumber pencobaan, mengalahkan dosa. Nah, jadi kalau anak-anak misalnya teman di sekolah mengajak untuk berbuat dosa, atau setan menggoda kita untuk berbuat dosa, kita cepat-cepat usir dalam nama Yesus. Nah, kuasa nama Yesus sanggup untuk menolong kita supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa, tapi kita bisa tetap hidup benar, hidup suci sesuai firman. Hasil yang kedua, ayat yang ke-8 tadi, setelah dia kuat berdiri, terus kemana? Oh, selama ini saya duduk terus, tidak bisa lumpuh terus, tidak bisa jalan-jalan, sekarang begitu bisa berdiri, oh saya mau ke pasar. Saya mau ke tempat wisata, bukan. Ayat yang ke-8 tadi kemana? Setelah dia berdiri. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka kemana? Yang pertama kali, ke dalam bait Allah. Nah, ini hasil yang kedua ya. Yang sebelumnya waktu lumpuh tidak pernah masuk bait Allah, sekarang bisa masuk ke bait Allah, bisa masuk ke
pintu gerbang indah. Artinya apa? Kita bisa setia, sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu setia dalam ibadah sekolah minggu. Kemudian yang dipercaya melayani apa? Melayani kursus sekolah minggu, melayani apa lagi? Kolekte, persembahan. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa melayani hanya di gereja saja, Om? Oh tidak. Anak-anak juga bisa melayani mulai dari mana? Mulai di rumah, mulai di keluarga, melayani sebagai anak apa ya? Kita membantu meringankan beban orang tua, boleh. Misalnya membantu apa yang sudah besar bisa membantu bersih-bersih rumah, membantu cuci piring, bisa. Tapi yang terutama melayani sebagai anak apa itu? Taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Itu melayani dalam keluarga ya, baru kemudian melayani dalam pengembalaan di gereja, bisa sebagai kursus sekolah minggu dan lain-lain. Maka nama Yesus itu adalah nama yang indah ya. Anak-anak catat ayatnya di Ibrani 1 ayat yang keempat, atau kita baca aja ya, Ibrani 1 ayat yang keempat. Ibrani sebelumnya Yakobus ya. Ibrani 1 ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, ini tentang Yesus ya, di ayat yang ketiga, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, nama Yesus adalah nama yang indah, sanggup apa? Membuat hidup kita menjadi indah. Ada masa depan yang berhasil dan indah, sampai hidup kekal. Mungkin anak-anak merasa orang tua saya kurang mampu, Om, atau orang tua saya pas-pasan, Om. Nah, tidak tergantung apapun yang dari dunia ya. Kalau kita setia sungguh-sungguh mulai kecil, maka kita bisa mendapatkan nama Yesus, nama yang indah, memiliki kuasa, sanggup menjadikan hidup kita indah. Ada masa depan yang berhasil indah pada waktunya sampai hidup kekal ya. Kemudian yang terakhir, hasil yang ketiga tadi di ayat yang ke-9, Kisah Rasul 3 ayat 9 sampai 10. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Oh, ini semua yang melihat bisa memuji, memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita dipakai menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan mulai di rumah, di sekolah, di gereja, bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat berbuat baik, bisa lewat dengar-dengaran, bisa sampai nanti kita dipermuliakan bersama Tuhan saat Yesus datang kedua kali. Artinya kita disucikan, diubahkan sampai sempurna, seperti Yesus bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Kita mohon kepada Tuhan supaya anak-anak bisa mengerti, bisa percaya kepada firman, bisa yakin kepada firman sampai bisa melakukan firman, tidak lumpuh lagi. Tetapi apa tadi? Bisa kuat berdiri, tidak jatuh bangun dalam dosa, bisa hidup benar, hidup suci. Kemudian apa lagi tadi yang kedua? Bisa setia sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Maka nama Yesus sanggup menjadikan hidup kita indah. Yang terakhir, kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan sampai kita dipermuliakan bersama Tuhan. Anak-anak bagi berdiri, kita akan berdoa. Untuk akan berdoa, anak-anak berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat sore hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa mengerti firman, bisa percaya yakin pada firman-Mu, sampai kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengalami kuasa nama Yesus, menolong kehidupan kami, menjadikan hidup kami indah sampai sempurna. Anak-anak yang tidak hadir, Tuhan menolong, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berpergian Tuhan jaga lindungi, kembalikan pada minggu depan, bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, Tuhan jaga lindungi, Tuhan memelihara kami. Menghadapi ulangan, kuis, ujian di sekolah, Tuhan berikan hikmat,
bisa menyelesaikan semua soal dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak yang ulang tahun juga Tuhan memberikan panjang umur, memberkati secara jasmani, secara rohani, pertambahan kesetiaan, bisa semakin dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Digembalakan, dipelihara oleh Tuhan sampai mengaku takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami di rumah, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gembala kami, Opa dan Omawi. Juga guru-guru di sekolah, Tuhan memberkati dengan berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.